kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipimpin firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekuatan dan keunggulan orang-orang yang dipanggil oleh Allah bukanlah pribadinya, bukanlah suku bangsanya, bukanlah keunggulan rasnya, tetapi keunggulan dan juga kelebihan daripada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah karena Kristus Yesus yang memberi kuasa kepada mereka. Hal ini perlu diingatkan kepada orang-orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, supaya jangan ada satu suku bangsa yang menyombongkan diri seolah-olah mereka lebih utama. Dan itu terjadi di Korintus ketika orang Yahudi merasa mereka itu lebih daripada suku bangsa non-Yahudi sebagai anak kandung daripada Tuhan. Dan dalam panggilan tersebut, panggilan Allah ini adalah misteri. Karena di ayat 28 dalam perikop bacaan ini dikatakan demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini sangat dalam maknanya. Itu mau menunjukkan bahwa bukan kualitas suku, bukan kualitas ras, bukan kualitas keunggulan pribadi yang membuat anak-anak Allah itu boleh berharga di mata Tuhan dan di dunia. Tetapi sekali lagi, karena Allah yang membuat mereka berharga. Bila demikian, maka supaya kita menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang kuat, dan yang kemudian bangsa yang ditinggikan oleh Tuhan, kita harus memiliki karakter Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus sekali lagi dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang pertama, selalu memusatkan hidupnya kepada Bapaknya. Dasar kebenaran yang hakiki, dasar kebenaran yang absolut adalah firman Tuhan, bukan keinginan, bukan apa kata dunia dengan norma-normanya, tetapi selalu diukur apa kata Tuhan. Yang kedua, selalu merendahkan hati, turun dari takhta, mengambil rupa seorang manusia. Maka kita sebagai bangsa yang dipanggil oleh Tuhan harus selalu merendahkan hati, supaya kemudian Tuhan yang membentuk dan meninggikan kita. Yang ketiga, berkorban. Orang-orang yang dipanggil Tuhan justru kekuatannya ketika dia mau berkorban. Maka ketika masing-masing berkorban, maka kemudian akan dikuatkan, dimampukan menopang satu dengan yang lain. Tetapi di mana satu orang yang selalu mau mengorbankan orang lain, dan bila hidup persekutuan saling mengorbankan, alamat bubarlah persekutuan tersebut. Yang keempat, taat sampai mati. Tuhan Yesus taat, bahkan mati di kayu salib. Maka demikianlah kiranya kita mengikut Tuhan. Bila kita taat dan setia sampai mati, maka kita akan dikuatkan. Maka baik Yahudi, baik non-Yahudi, sama berharganya di mata Tuhan. Tinggal bagaimana kita menerima Kristus. Selamat mengikuti Yesus, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas panggilan kami yang tidak layak telah Tuhan layakkan. Kami yang tidak diperkirakan dunia ini telah Tuhan buat berharga. Maka biarlah kesempatan yang baik ini kami pakai sebaik-baiknya hanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.